Pendakian yang seharusnya jadi pengalaman menyenangkan, justru berubah jadi mimpi buruk. Habis dari situ aku nggak menghiraukan, udahlah kita jalan. Aku udah nggak tahu itu posisinya di mana. Terus ada momen kita tuh sempat nyasar. Tolong! Tolong! Gangguan dari makhluk tak kasat mata, konflik yang memanas dengan rekan sependakian, hingga akhirnya ia ditinggalkan seorang diri. Di tengah malam yang dingin dan penuh teror, ia berjuang sekuat tenaga demi bertahan hidup. Ngejar nggak bisa, balik ke belakang pun nggak bisa. Jadi akhirnya aku diam sendirian di tengah-tengah hutan dengan keadaan gelap, karena situ aku posisinya headlamp aku udah habis baterainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini gue kembali menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini melakukan pendakiannya ke Gunung Pangrango nih. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih disapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Kak Ovi. Halo, malam Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat Kak ya? Sehat, alhamdulillah. Dari mana Kak kalau boleh tahu? Aku dari Bogor. Bogor? Iya. Wah jauh banget nih. Berapa jam kemarin? Kesini? Iya. Mungkin ada 3 jam malah. 3 jaman ya. Dan coba pengen membahas kisahnya di pendakiannya Gunung Pangrango. Iya. Dan ini tuh 24 jam non-stop perjalanannya. Perjalanan. Ini tektok apa ngecamp Kak kalau boleh tahu? Ini TikTok, kita kebetulan waktu itu ngadain TikTok ke Pangrango. Tapi Oke. ini atas ajakan Putri memang. Tektok ke Pangrango tapi durasi waktunya itu yang 24 jam. Dari jam 8 pagi dari base camp sampai base camp lagi jam 8 juga. Jam 8 pagi juga. Ini banyak banget kendalanya nih ya. Dan Banyak gangguannya ya. Banyak banget, bukan banyak lagi. Aduh, ada momen dimana pada saat itu sempet ditinggal sama rombongan. Aku pada saat itu ditinggal sama mereka berlima dengan kondisi kaki aku yang cedera, Oke. dengan kondisi aku yang mulai trek dari kandang badak sampai turun ke base camp ini jalan dengan satu kaki, yang kaki kiri aku seret, itu aku ditinggal sama mereka. Dan ini keadaannya malam hari. Malam hari dengan jam kondisi satuan. Untuk lebih lengkapnya nanti bakalan diceritain aja kali Kak ya, Iya, tentang bener. pendakiannya pada saat itu. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan buat teman-teman semua nih yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Orukannya jika tidak siap. Oke, mungkin di sini aku bakal ceritain awal pertama kali aku ketemu Tiara dan Putri dulu aja kali ya, Kak. Oke. Oke, jadi pertama kali aku ketemu Tiara dan Putri ini masih sama di pendakian Gunung Gede. Cuman pada saat itu hanya ke Gede aja, nggak sampai ke Pangrango. Oke. Nah, pada saat itu aku pun sama masih ikut open trip. Aku kan memang setiap aku pendakian kemanapun, aku selalu bilang sama ketua open trip atau koordinatornya. Aku selalu konfirmasi bahwa diri aku tuh sensitif sama hal-hal gaib. Kayak gitu. Ya, ketua open trip ini bilang kayak, yaudah Vi, kamu sebut nama Surya Kencana, abis itu baca Al-Fatihah 3 kali, lanjut sholat Nariyah. Ya udah, karena aku sudah diarahin sama ketua open trip yang pertama ke Gede ini, aku sebut Surya Kencana, terus aku baca Al-Fatihah 3 kali, dan aku sholat Nariyah itu sepanjang jalan, tapi sepanjang jalannya itu nggak yang sampai puncak gitu loh. Jadi ada saatnya aku berhenti sholawat, ada saatnya aku berhenti baca Al-Fatihah, gitu. Nah, ya udah, karena pendakian pertama ke Gede ini nggak ada kendala, lancar-lancar aja, aman-aman aja.
Pada akhirnya kita turun lah. Mungkin sesampainya di rumah ada jeda sebulan, itu aku langsung dikonfirmasi sama Putri. Kebetulan kita itu ada bikin grup bertiga. Isinya itu ada aku, Tiara, dan Putri. Nah, si Putri ini tiba-tiba chat lah di grup kita yang bertiga ini. Putri bilang, "Nih kita TikTok ke Pangrango yuk." Terus aku jawab kayak, beneran ini Pangrango mau di TikTokin? Kan aku sempet ragu juga, kayak aku sebelumnya nggak pernah TikTok yang pertama kali aku sebelumnya pendakian normal ngecamp gitu ya? Pendakian ngecamp biasa normal aja. Jadi TikTok ini baru pertama kali yang inilah ke Pangrango ini. Oh iya. Nah, habis dari situ aku tanya sama Putri, kapan? Banyakan enggak? Terus ceweknya siapa aja? Aku nanya seperti itu. Putri bilang, banyakan kok Vi, ceweknya juga ada. Selain kita bertiga, udah ada 3 orang cewek di grup. Ya udah, karena aku pikir ceweknya bukan kita bertiga aja, ada yang lain. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut. Memang ketika Putri ngabarin TikTok ke Pangrango ini, aku lagi kondisi hati dan pikiran aku tuh lagi kacau gitu loh, Kak. Jadi kebetulan banget Putri ngabarin kayak gini, jadi aku kayak, kebetulan nih ke gunung, aku mau ikut deh gitu. Karena kan setahu aku ke gunung itu dia bisa bikin hati kita tenang, terus pikiran kita relax juga kan. Ya udahlah, abis dari situ kita fix mau ke Pangrango, udah selesai. Nah, ini pas hari keberangkatan, Kak. Jadi pas hari keberangkatan itu kondisi malam itu memang benar-benar hujan. Jadi hujannya itu yang benar-benar deras. Jadi kalau kita ngomong tuh harus yang teriak gitu. Jadi saking derasnya hujan. Jadi nggak kedengeran. Kita ngomong tuh harus teriak-teriak. Di sini aku sempat ada berpikir kayak, ini gue jadi nggak ya ke Pangrango dengan kondisi hujan yang deras kayak gini? Kalau misalkan aku nggak jadi, aku kan nggak enak sama Tiara dan Putri. Sebenarnya kan aku udah janjian juga sama mereka. Ya, terus habis dari situ aku juga kayak mikir, kalau misalkan gue paksain untuk ke Pangrango, takutnya ada apa-apa dengan gue memaksakan jalan kondisi hujan deras, gitu. Nah, habis dari situ, tiba-tiba orang rumah nyeletuk bilang kayak gini sama aku, "Dek, kamu beneran mau ke Gunung Pangrango? Ini hujan loh, deras banget, takutnya kamu kenapa-napa." Ya karena aku lagi bingung mikir kayak antara jadi atau enggak, terus tiba-tiba orang rumah bilang kayak gitu, kalau misalkan gue nggak jadi ke Pangrango, gue nggak enak, karena sebelumnya udah janjian sama Tiara dan Putri. Lagi pula Tiara dan Putri kan udah berangkat. Jadi nggak ya, kayak gitu. Nah, ketika aku lagi ada di kebingungan itu, tiba-tiba Putri ngechat lah ke grup ini. Putri bilang, "Pi, kamu masih di rumah nggak? Kalau misalkan kamu masih di rumah, kita pinjam baju kamu boleh nggak? Soalnya baju kita benar-benar basah semua, sampai baju dalaman kita pun basah." Pas aku baca pesan dari Putri ini, aku nggak berpikir lama, aku langsung prepare, aku langsung siapin baju buat mereka berdua. Nah, tapi ketika aku lagi siapin baju buat mereka berdua ini, datang almarhum kakek aku, tapi datangnya itu bukan yang menampakkan wujud, tapi dia berbisik. Kakek aku bilang kayak gini, "Kamu kalau misalkan jadi, hati-hati di jalan, jagain teman kamu." Habis dari itu aku langsung bilang sama abang, aku bilang, "Abang minta anterin ke Lote." Karena memang sebelumnya aku udah ada janjian sama Bang Awan itu ke Lote. Nah, sesampainya aku di Lote, aku ketemu Bang Awan, kayak biasa kita say hi aja, gak ada kenapa-napanya, gak ada. Kita say hi. Nah, kebetulan waktu itu tuh kita ada 6 orang, 3 motor. Nah, dari partner motor ini ada Bang Awan sama Bang Tamsir, terus aku sama Bang Jun, Bang Ilham sama temennya, aku nggak tahu temennya siapa namanya. Ya, abis dari situ, ya udahlah kita berangkat. Posisi kita berangkat di motor ini, Bang Ilham kan paling depan, aku di tengah-tengah, dan Bang Awan paling belakang. Di perjalanan dari Lote ke Basecamp ini ada sedikit kendala. Jadi satu teman kita ini yang namanya Bang Ilham, dia dimarahin sama orang yang aku nggak tahu orang itu siapa, itu orang asing. Dia dimarahin, aku nggak tahu ya dimarahinnya tuh ngomong apa. Cuman aku, Bang Jun, langsung bertanya-tanya. Aku bilang sama Bang Jun kayak gini, "Bang, itu kenapa Bang Ilham dimarahin sama orang?" "Aku juga nggak tahu," kata Bang Jun. Ya udahlah, karena di situ aku nggak berpikir yang aneh-aneh, akhirnya ya udah lanjut jalan aja. Tapi gini loh, kalau misalkan memang itu kesalahan dari Bang Ilham, harusnya kita tahu, Kak. Karena kan posisinya Bang Ilham itu kan ada
di depan kita, kita ada di belakang Bang Ilham. Iya. Jadi kita tahu dong kalau misalkan Bang Ilham ini bikin kesalahan kayak, oh iya Bang Ilham bikin kesalahan ini, jadi dia dimarahin gitu. Tapi posisinya Bang Ilham ini di depan kita, jadi kita nggak ngelihat kesalahan dia tuh di mana. Setelah dari masalah kejadian Bang Ilham ini sampai base camp itu nggak ada kendala apa-apa. Cuman kakak tahu nggak sih gapura yang masuk ke Gunung Pangrango itu yang ada selamat datang? Iya, pokoknya gapura selamat datang lah ya. Pokoknya ada gapura selamat datang. Itu kan kita masuk per motor atau per orang, aku nggak tahu ya. Iya. Nah, posisi kita bayar per motor itu, Bang Ilham paling depan, Bang Awan di tengah, aku paling belakang. Bang Ilham sama Bang Awan ini, mereka bayar. Tapi entah kenapa ketika aku kasih uang ke penjaga ini buat bayar, aku bilang, nih Bang, aku bayar. Tapi si penjaga ini bener-bener kayak, udah teteh nggak usah bayar, nggak apa-apa gitu, teteh langsung masuk aja, ini tiketnya saya kasih buat teteh, nggak usah bayar, nggak apa-apa, masuk aja di situ. Nah terus Bang Jun ini partner di motor aku, dia bilang, Vi bayar berapa? Enggak, aku nggak bayar. Lah kok bisa nggak bayar? Ya aku nggak tahu, aku bilang aku nggak tahu, mungkin ini lagi rezeki aku, yang kan aku mikirnya nggak yang aneh-aneh, mungkin itu lagi rezeki aku gitu kan, digratisin. Nah habis dari situ kita ketemulah sama Tiara dan Putri ini. Aku sempat nanya sama Tiara dan Putri, aku nanya sama mereka kayak gini, kalian sampai base camp jam berapa? Terus mereka jawab, enggak kok Vi, kita baru sampai juga sama gitu. Kita baru duduk di sini berapa menit, habis itu kalian sampai. Aku di situ bingung, baru-baru kayak bingung kayak, kok baru sampai sih kalian gitu? Karena kan kalian posisinya berangkat duluan, bahkan kalian berangkatnya itu sore dan aku malam gitu. Tapi kenapa sampainya barengan gitu ya? Terus aku nanya, kok bisa kalian baru sampai, emang kenapa? Iya Vi, soalnya kita berhentian hujan. Ya udahlah, karena udah dijawab kendalanya hujan, di situ aku nggak berpikir yang aneh-aneh juga. Nah udah dari situ kita udah kumpul semua, akhirnya kita ke base camp. Nah di base camp ini aku sempat ngeliat nenek-nenek, tapi aku nggak berpikir bahwa nenek-nenek itu hantu. Aku nggak berpikir ke situ. Aku berpikirnya bahwa nenek-nenek ini penjaga base camp gitu, kayak oh mungkin nenek-nenek ini orang base camp. Aku mikirnya kayak gitu. Nah ya udahlah, abis itu kita masuk ke base camp, duduk. Ketika aku lagi duduk, tiba-tiba pikiran aku yang lagi kacau dan hati aku yang lagi bermasalah ini kayak, itu siapa ya nenek-nenek? Itu bener gak ya nenek-nenek itu penjaga base camp? Tapi kok dia ngeliatin gue gitu? Tapi kok dia kayak nggak ngeliatin sama teman-teman aku? Aku dalam hati bilang kayak gitu. Abis itu kita tidur. Setelah tidur ya udah, besok paginya memang dari awal itu kita rencana trek itu jam 5:30, jam 6 pagi. Cuman nggak tahu kenapa pada saat itu kita mulai trek jam 7. Ya mungkin aku mikirnya Bang Awan tuh lagi ngurus-ngurus yang lain gitu. Jadi kayak, oh mungkin Bang Awan lagi ngurus-ngurus yang lain nih. Jadi kayak telat dikit juga nggak apa-apa gitu. Ya udahlah, akhirnya Bang Awan udah selesai buat data-data yang lain, kayak ngurusin yang lain. Kita kumpul ada 18 orang. 18 orangnya itu ceweknya cuman 6 orang aja, ya selebihnya cowok. Nah, habis dari situ kita nggak lupa buat berdoa. Setelah berdoa ya udah kita lanjut perjalanan menuju ke Posimaksi. Di situ tuh aku sempet foto-foto dulu sama yang lain, kayak yang view-nya gunung gitu. Nah, habis foto-foto itu kita lanjut ke Posimaksi ini. Sesampainya di Posimaksi, udah itu di situ kita mulai pencar. Tapi yang nggak pencar ini cuman kita bertujuh, yaitu 3 cewek, 4 cowok. 3 ceweknya ini aku, Tiara dan Putri. Terus yang 4 cowoknya ini ada Bang Ilham, Bang Tamsir, Bang Awan, dan Bang Bowi. Nah, 7 orang ini itu nggak pencar dari awal pendakian sampai ke bawah, itu nggak pencar. Gitu, benar-benar yang bertujuh banget. Nah oke lah, dari Posimaksi menuju ke Telaga Biru itu fine-fine aja. Pikiran aku yang lagi kacau juga hilang, karena memang udah terjawab gitu. Sudah kayak, pikiran gue udah tenang nih, udah aman, gue lagi healing gitu, gue lagi jalan-jalan. Nah habis dari situ, sesampainya di Telaga Biru, ini pas di Telaga Biru itu kayak biasa kita foto-foto awalnya. Dan di situ kondisinya pendaki itu lagi ramai banget ya. Nah ketika aku lagi foto-foto ini, aku ngelihat sosok cewek cantik. Dia ceweknya itu cantik, nggak yang kayak serem atau apa, enggak, tapi aku ngeliat bener-bener cantik cewek ini gitu. Dia berpakaiannya kayak pribumi yang pakai daster aja,
Tapi di situ aku sempat berpikir kayak ini cewek beneran ke gunung tuh kayak berpakaiannya kayak gini gitu. Tapi kok dia nggak heboh foto-foto. Kalau pendaki yang lain kan biasanya foto-foto tuh bikin video, tapi dia enggak. Dia itu bener-bener diri di pinggir telaganya, terus dia ngeliatin aku senyum. Dia ngeliatin aku senyum, tapi aku di situ kayak ya udah aku senyumin balik karena aku pikir ya dia mungkin pribumi atau siapa atau gitu warlock kan. ya. Iya, tapi ya udah setelah dari situ akhirnya aku dan Tiara selesai foto-foto. Bang Awan bilang, udah belum kalian foto-fotonya? Kalau misalnya udah, yuk lanjut trek lagi. Ya udah sesampainya kita lanjut trek, ada satu momen kan di pinggir jalur itu ada kayak curug kecil. Ya, curug kecilnya itu kayak aliran air lah, aliran air. Aku tuh di situ sempat tiktokan dulu tuh sama Tiara dan Putri. Aku tiktokan, mungkin dapat beberapa video. Abis itu aku bilang, Tiara, Putri, udah yuk kita tiktokannya kita lanjut trek aja. Aku lanjut jalan lah, lanjut trek gitu. Nah, sesampainya di pertigaan ini, nah ya udah kita istirahat di situ sambil nunggu cowok-cowok yang masih pada di bawah. Oh ya udah sesampainya cowok-cowok nyampe ke pertigaan itu tempat kita istirahat, akhirnya kita lanjutlah ke Rawadenok 1. Rawadenok 1 ini aman-aman aja sih Kak, kayak nggak ada kendala apa-apa. Nah di Rawadenok 1 ini kita kayak biasa istirahat. Jadi setiap pos itu kita istirahat, setiap pos itu kita istirahat, kayak gitu. Ya udah kita istirahat, udah selesai istirahat, lanjut lagi ke Rawadenok 2. Ke Rawadenok 2 nggak ada kendala apapun juga, cuman istirahat aja kendalanya. Lanjut lagi ke Batu Kukus 1. Nah di Batu Kukus 1 ini lagi-lagi ya kita istirahat, ngobrol kayak biasa, nggak ada yang aneh-aneh. Oke, abis itu aku lanjut ke Batu Kukus 2. Nah di Batu Kukus 2 ini kondisinya memang lagi gerimis kecil gitu. Nah pada akhirnya kita pakai jas hujan. Abis pakai jas hujan ini kita lanjut ke pos selanjutnya. Oh, Batu Kukus 3. Iya, Batu Kukus 3. Nah di situ abis dari situ hujan tuh udah hilang, udah reda, udah nggak gerimis, udah nggak gimana-gimana lagi. Akhirnya kita buka jas hujan lah. Setelah dari buka jas hujan itu, nah di Batu Kukus 3 ini kaki aku udah mulai sakit Kak. Bener-bener yang sakit, tapi sakitnya itu nggak yang parah banget, baru kerasa aja. Nah abis itu ke air terjun yang panas itu lah, yang hangat itu. Aku ke situ, yaudah gak ada kendala apa-apa, kita foto-foto aja. Kendalanya cuma ya kaki aku sakit aja gitu. Nah pada saat itu udah selesai ngelewatin air terjun ini, kita lanjut ke pos selanjutnya. Pos selanjutnya yaitu Kandang Batu. Nah kan di sebelum Kandang Batu itu kan ada curug kecil di sebelah kiri. Jadi kalau misalkan kita mau ke curug yang di sebelah kiri ini, kita harus turun dulu sedikit. Nah, ya udahlah di situ aku foto-foto, aku, Bang Awan, Bang Tamsir, sama Bang Bowi. Aku di situ foto-foto berempat. Nah, lagi-lagi ketika aku lagi foto-foto di curug itu, aku ngelihat ada cewek cantik ini lagi nih di pinggir trek yang mau kalau misalkan kita ke curug itu harus turun dulu. Nah, dia di pinggirnya situ, di pinggir jurang itu yang harus turun dulu kalau kita mau ke curug. Ya udah di situ aku nggak ngomong ke Bang Awan atau aku nggak ngomong ke yang lain bahwa aku ngelihat dia, karena kan setahu aku kalau misalkan kita ke gunung itu nggak boleh menceritakan apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan. Nah, ya udahlah abis dari situ kita selesai foto-foto, lanjut ke Kandang Batu. Ini di Kandang Batu ini aku ketemu Tiara dan Putri. Memang sebelumnya Tiara dan Putri ini dia duluan gitu. Nah, abis itu ya udah aku ketemu Tiara dan Putri, terus di sini juga ada Bang Ilham. Aku duduk di situ istirahat, tapi ketika aku lagi istirahat, tiba-tiba Bang Bowi ini bilang gini sama aku. Bang Bowi bilang sama aku, "Vi, kamu ada penjaganya ya?" gitu. Terus aku di situ nggak yang langsung jawab Kak, enggak, bener aku di situ langsung kayak diem. Aku mikir kayak kok Bang Bowi tahu, sedangkan aku aja nggak cerita sama Bang Bowi, aku hanya cerita sama Bang Awan pas aku di base camp kan. Ya udah setelah aku mikir kayak gitu, aku langsung bilang sama Bang Bowi, "Iya Bang, kok Abang tahu sih? Aku lihat kok gitu. Penjaga kamu kakek kamu ya, atau kamu ada turunan dari kakek kamu?" Terus aku jawab, "Iya Bang, aku ada turunan dari kakek aku." Memang sih kata orang rumah juga, kata keluarga aku, penjaga aku tuh kakek sendiri gitu. Iya, aku lihat kok. Nah, di sini nih mulai pikiran aku tuh kacau. Bener-bener kayak kacaunya itu campur aduk
ada rasa sedih, rasa kecewa, rasa kesepian, terus sama kayak rasanya tuh kayak pengen, maaf banget, ini beneran kayak rasa itu. Mengakhiri hidup. Iya, kayak karena kan aku di situ rasanya kayak kesepian gitu loh. Oke. Nah, iya, abis itu nggak lama ada 2 pendaki. Kan sebenarnya kita pencar kan di pos Simaksi ini. Iya. Nah, akhirnya kita ketemu 2 pendaki, yaitu cewek cowok. Dia udah turun, dia mau turun ke base camp karena dia kan duluan jalannya. Habis dari situ ditanya lah sama Bang Awan. Bang Awan nanya sama 2 pendaki yang turun ini, teman kita. Bang Awan bilang, kalian udah sampai puncak? Enggak bang, kita cuma sampai kandang badak aja, kata si cewek. Aku nggak tahu Oke, siapa namanya, iya. tapi dia, iya gitu. Nah, habis dari situ Bang Awan bilang lah sama kita, aku, Tiara dan Putri. Bang Awan bilang kayak gini, kalian mau turun nggak? Kalau misalkan kalian mau turun bareng sama mereka tuh gitu, mumpung ada temennya. Bang Awan bilang kayak gitu. Sebenarnya aku sama Tiara ini di sini kayak udah tatap-tatapan kayak, Tiara mau turun, aku bilang. Terus Tiara kayak, kalau kamu mau turun, aku turun, Vi. Terus abis itu ya udah Tiara, kita turun nih mumpung ada temen. Tapi di sini kan kita nggak bisa cuman ke Tiara aja ya. Di situ kan ada Putri. Ya udah, aku tanya sama Putri, Put, mau turun nggak? Cuman si Putri ini kayak pengen banget sampai puncak karena kan memang yang ngajak kita ke Pangrango ini kan Putri gitu. Jadi Putri ini pengen sampai puncak gitu. Ya udahlah, Putri bilang, enggak, aku pengen sampai puncak. Ya udah, kan aku di situ nggak mungkin juga Kak kayak ninggalin Putri sendirian ceweknya. Nah, dari kandang batu ini menuju ke kandang badak itu aku pikiran kan memang udah kacau banget ya, kayak udah kayak semenjak Bang Bowie ini bilang kayak aku ada penjaganya, itu aku di situ langsung diam, kayak langsung kenapa ya ini kok Bang Bowie bilang gitu, kok dia bisa tahu gitu iya ya? kok dia bisa tahu gitu. Tapi ya udah, lagi-lagi aku di situ nggak berpikir ke hal-hal yang aneh, cuman aku di situ memang diem terus gitu. Nah, habis dari situ kan ada curug ya, di trek itu ada curug, dia posisinya di sebelah kanan. Kan waktu itu, waktu pertama kan yang di sebelah kiri ya. Nah, sekarang kan di sebelah kanan, dia curugnya lebih besar. Dan dia kalau mau ke curug itu lebih agak jauh dari jalur. Nah, di situ, di curug itu tuh Tiara dan Bang Tamsir, mereka foto-foto. Nah, ketika Tiara dan Bang Tamsir ini foto-foto, lagi-lagi aku ngeliat si cewek cantik ini ada di air. Itu di situ aku udah berpikir ke hal-hal negatif kayak ini kenapa ya, dilihatin lagi lah sama si cewek cantik ini. Akhirnya ya udah, aku di situ rasa takut aku muncul. Bener, rasa takut aku tuh muncul. Abis dari situ Tiara dan Bang Tamsir selesai foto-foto, kita lanjut trek ke kandang badak. Itu nggak ada kendala lagi sih, kayak lancar-lancar aja, aman-aman aja. Cuman memang kaki aku sedikit sakit. Di situ kaki aku udah mulai terasa sakit gitu. Udah mulai, aku tuh jalan udah mulai nyeret kaki. Tapi nyeret kakinya masih bisa ditekuk gitu. Nah, pada akhirnya sesampainya di kandang badak ini kita istirahat. Bang Tamsir nanya sama aku, Vi, kakinya sakit ya begitu. Terus aku bilang, iya bang, kaki aku sakit. Ya udah, sini aku pijitin. Akhirnya dipijitin lah sama Bang Tamsir ini kaki aku. Setelah dipijitin, kita lanjut ke puncak. Nah, sebelum kita ke puncak, itu sebenarnya Bang Awan udah ngingetin kita semua. Bang Awan tuh udah bilang kayak gini, ini kalian beneran mau sampai puncak. Kalau misalkan kalian mau sampai puncak, kalian gak dapet view yang bagus, karena posisinya bakalan sore gitu, bakalan udah gelap. Kalian gak apa-apa kalau misalkan nanti foto-foto hasilnya gak bagus. Kalau gak salah Tiara atau Putri tuh jawab kayak, iya bang, lagian udah tanggung juga kok, udah di kandang badak gitu, kita lanjut ke puncak aja. Di situ lagi-lagi aku nggak jawab, kayak nggak jawab aku mau ke puncak atau aku mau turun, enggak. Aku di situ diem aja. Aku diem bukan karena apa-apa Kak, karena pikiran aku kacau banget. Aku nggak tahu, nggak jelas di situ, kayak pikiran aku tuh ngerasa dikendalikan gitu. Nah, ya udahlah, kita lanjut trek ke puncak. Nggak ada kendala apa-apa. Memang di situ kendalanya itu cuma kaki aku aja sakit. Tapi selama perjalanan dari kandang badak ke puncak selalu bertujuh? Enggak, kita pencar. Oh, pencar lagi? Iya, kita pencar. Aku, Tiara, dan Putri duluan. Terus Bang Tamsir di tengah-tengah. Bang Ilham, Bang Bowie, sama Bang Awan tuh paling belakang. Gitu. Ya udah, kita lanjut ke puncak. Ada fase di mana kan di trek itu ada pohon yang tumbang gitu loh Kak. Iya, banyak. Ada pohon yang tumbang. Terus aku di situ foto-foto.
Nah, ketika aku foto-foto, itu aku ngeliat kayak ada sosok, aku nggak tahu ya, ini kayaknya ini memang benar sosok, aku nggak berpikir bahwa dia manusia lagi, tapi ini udah kayak sosok. Dia pakai sorban putih, tapi sorban putihnya itu sorban putih sama harimau putihnya. Aku di situ ngeliat. Terus aku bilang sama Bang Tamsir, "Bang, udah yuk kita lanjut trek aja." Aku bilang, "Jangan di sini." Aku bilang kan sama Bang Tamsir. Terus kalau Bang Tamsir, "Iya yuk, udah." Katanya gitu. Ya udah, ketika aku setelah ngeliat si sosok yang sorban putih ini, aku jalan, itu tiba-tiba aku nangis. Aku yang kayak gak tahu aku nangisnya karena apa gitu. Itu secara tiba-tiba. Aku sambil trek, sambil nahan kaki aku yang sakit, aku nangis di situ. Ya karena mereka belum tahu aku nangis, aku usap air mata aku enggak yang aku nangis sesugukan atau sampai parah, enggak. Jadi aku nangis keluar air mata, tapi aku pun nggak tahu itu kenapa gitu. Jadi secara tiba-tiba nangisnya. Nah, abis dari situ, gak lama kita jalan lagi, ini posisinya kita udah ganti. Jadi yang paling depan sekarang Bang Ilham, terus aku, Tiara dan Putri. Bang Tamsir tetap di bawah, di belakang kita. Abis itu, aku di sini pas setelah aku nangis yang secara tiba-tiba, aku di sini nangis bener-bener nangis yang keterlaluan. Aku di sini nangisnya lama banget, Kak. Beneran lama banget nangisnya, kayak sampai pikiran dan hati aku tuh kayak gini, ini gue kenapa nangis gitu, ini gue kenapa nangis bisa selama ini, bisa separah ini nangisnya. Nangisnya itu yang bener-bener hati tuh sampai nyesek gitu loh, sampai sakit banget. Kalau kita nangis tuh dada sampai gitu, sampai sakit gitu. Nah, Putri ini sama Tira nenangin aku, dia bilang, "Udah Vi, nangisnya gitu kan, capek gitu, tenangin ya, lawan." Tiara dan Putri bilang kayak gitu. Aku sebenarnya di sini pengen udah nangisnya, pengen selesai gitu, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa. Jadi nangisnya itu bener yang ya udah aku nangis kayak dikendaliin aja, kayak bukan 100% diri aku yang nangis gitu. Nah, abis Tiara nenangin aku kayak gitu, aku jawab dalam hati, aku bilang kayak gini, "Sebenarnya gue udah gak mau nangis Put gitu, sebenarnya gue udah capek juga ini, tapi gak tau kenapa gue gak bisa berhenti nangisnya gitu." Aku dalam hati bilang kayak gitu. Terus Bang Ilham bilang lah, "Itu si Opi belum selesai nangisnya." Putri jawab, "Belum Bang, kok lama banget nangisnya," kata Bang Ilham kayak gitu. Terus abis itu aku baca, aku kan sebelumnya memang punya bacaan yang turun-temurun. Jadi semua keluarga aku tuh harus hafal bacaan ini gitu. Nah, ketika aku lagi nangis separah itu, aku bacalah. Bacanya tuh kayak gini. Haja hadiyatuna ila ruhi wa ila jasadi dulu anu kapak 5 pancerna. Nama aku Al-Fatihah 3 kali. Nah, aku baca surat itu, terus aku Al-Fatihah, udah selesai, aku sedikit tenang, diem, udah aku nggak ada rasa sedih, udah nggak ada rasa menyesak, udah tenang aja setelah baca kayak gitu. Ketemu 2 pendaki, kita tanya, sebenarnya yang nanya tuh Bang Awan nanya gini sama 2 pendaki yang abis dari puncak itu. Bang Awan bilang, "Bang, masih jauh gak puncak?" Terus si pendaki ini jawab kayak, "Enggak kok, mungkin ada sekitar 3 jam atau 4 jam. Bang Awan udah nanyain kayak gitu, ya aku langsung diem aja. Aku diem kayak, gila 3 jam ya? 3 jam tuh lama banget. Aku udah mati bilang kayak gitu. Nah, habis dari situ, ya udahlah, si pendaki 2 ini turun, kita lanjut naik. Pas lanjut naik, ya udah nggak ada kendala apapun. Bener nggak ada kendala apapun, kayak hal-hal yang aneh atau apa yang aku lihat tuh nggak ada, Kak. Aman aja, lancar, Cuma jaya. Cuman kaki aja yang sakit, betul. Nah, udah sesampainya kita di puncak, kayak biasa kita foto-foto, happy gitu. Nah, tapi ketika aku selesai foto-foto, ini pikiran aku yang tadinya ada sedikit hilang, yang kesedihan ini muncul lagi di puncak ini. Aku coret-coret tanah. Aku sambil coret-coret tanah gitu. Aku coret-coret tanah yang gak tahu yang dimana. Aku bengongnya itu gak tahu kenapa. Gitu. Jadi secara tiba-tiba. Nah, ketika aku lagi bengong kayak gitu, datanglah 3 pendaki asing ini. 3 pendaki ini tiba-tiba langsung ngomong gini sama aku, "Kak, kenapa? Jangan bengong aja ya, Kak. Ini di gunung. Saya takut Kakak kenapa-napa." Gitu. Aku di situ lagi-lagi nggak jawab, Kak. Bener nggak jawab. Aku diem aja. Gitu. Karena aku bingung. Aku harus jawab apa? Sedangkan aku aja kayak nggak tahu, diri aku nggak jelas, pikiran aku nggak jelas gitu. Nah, abis itu si pendaki ini bilang lagi, "Kakak ada apa? Ada masalah? Kalau ada masalah ya udah cerita aja sama aku." Dia bilang kayak gitu kan. Terus lagi-lagi aku di situ nggak jawab. Terus dia nanya lagi,
kakak ini serius, nggak jawab saya, kakak kenapa diem aja gitu, ini saya takut kakak kenapa-napa, nanti kakak hipo gitu, ini posisinya di puncak. Ini maaf banget ya sama si 3 pendaki ini yang berusaha buat ngajak ngobrol aku. Kumpul di situ di satu titik, kita tuh buat ngebulet gitu. Nah Bang Awan bilang kayak gini, ini gua kasih arahan dulu sebelum kita turun ya. Sebelum turun, kalau misalkan cowok-cowok ada yang megang tangan kalian, para cewek-cewek, kalian jangan berpikir bahwa kita modus. Oke. Kalian jangan berpikir bahwa kita modus. Ini kondisi kita lagi seperti ini, gitu. Yang kedua, kalau misalkan kayak ada apa-apa, kalian jangan hirauin. Kalian fokus aja lihat ke bawah gitu. Jangan nengok ke kiri, jangan nengok ke kanan. Yaudah di situ kita deal-dealan. Iya bang. Akhirnya kita pamitan sama 3 pendaki ini, kayak bang kita pamit ya untuk turun, sebelumnya makasih udah ngebantu kita gitu. Ya udah pamitan, lanjut turun lah. Nah ketika lanjut turun ini posisinya Bang Awan leader, belakang Bang Awan Bang Ilham, belakang Bang Ilham tuh ada Putri, belakang Putri ada Tiara, belakang Tiara ada Bang Tamsir, belakang Bang Tamsir ada aku. Nah di belakang aku ada Bang Bowi. Jadi Bang Bowi ini dijadiin sweeper gitu. Ya udahlah, kita akhirnya turun. Aku udah nggak tahu lagi ini posisinya di mana, karena kan kondisinya memang gelap banget, gitu kan. Gelap terus bener-bener yang hutan. Jadi kayak aku nggak tahu nih posisinya lagi di mana gitu. Udah lanjut jalan. Ketika lanjut jalan ke bawah ini ke kandang badak, aku ngedenger kayak suara nangis, suara ketawa. Tapi di situ aku berpikir positif. Aku bilang mungkin suara hewan. Tapi pikiran positif aku kalah sama pikiran negatif aku. Pikiran negatif aku kayak gini. Kalau misalkan ini suara hewan, hewan apa yang suaranya kayak gini? Gitu, ini hewan apa nih yang suara ketawanya tuh kayak gini, yang suaranya kayak gini, ini hewan apa? Gitu. Jadi terkalahkanlah pikiran positif aku sama pikiran negatif aku. Habis dari situ aku nggak menghiraukan. Udahlah, kita jalan. Aku udah nggak tahu itu posisinya di mana. Terus ada momen kita tuh sempat nyasar. Di sini tuh kita nyasar, bukan disasarin atau diputerin, tapi kita nyasar. Kita nyasar dan nyasarnya pun nggak yang terlalu jauh gitu loh. Jadi nyasar sedikit, terus Bang Ilham langsung sadar bahwa ini tuh jalan yang salah. Bang Ilham bilang sama Bang Awan, bang ini kayaknya kita salah jalur gitu, kita balik lagi aja ke atas gitu. Ya udah, abis itu balik lagi ke atas. Kita akhirnya nemuin jalan yang jalur kita tadi trek ke atas. Itu udah di jalur yang benar. Habis itu ya udah kita turun, di situ nggak ada hal-hal yang aneh, nggak ada hal-hal yang ganjil. Akhirnya kita istirahat. Nah di istirahat pertama ini kan posisinya aku di atas, kan itu kayak ada tangga ya, mungkin tangganya itu tangga pohon kali kan. Aku di atas, Bang Awan di bawah aku. Nah di situ aku tiduran istirahat di jalur. Pas aku lagi istirahat kayak gitu, kayak aku ngedenger ada suara, tapi bukan nangis lagi, bukan nangis atau bukan ketawa lagi, tapi dia berbisik kayak ayo turun. Aku di situ langsung refleks, aku bangunin Bang Awan. Abang, aku bilang. Terus Bang Awan bilang, kenapa Vi? Ya lagi-lagi aku nggak ngomong apa yang aku dengar, karena kan setahu aku jangan dulu jelasin gitu, jangan dulu ngomong kalau misalnya kita kenapa-napa di gunung. Terus aku bilang, oh nggak apa-apa bang, aman, aku bilang. Terus yaudah kita selesai istirahat, lanjutlah untuk turun. Nah ketika lanjut untuk turun ini, kita posisinya diubah. Yang awalnya Bang Awan sama Bang Ilham di depan, terus di belakang Bang Ilham ada Putri, kita diubah jadi sepasang-sepasang. Bang Awan sama Putri, terus Bang Ilham sama Tiara, aku sama Bang Tamsir, Bang Boy sendiri sebagai sweeper. Nah ketika di posisi kita sepasang-sepasang itu, ya udah kita turun ditolongin, Tapi itu nggak ada hal-hal yang aneh juga, nggak ada kendala, aman lancar tuh. Ya udah abis dari situ kita istirahat yang kedua. Ini yang istirahat kedua ini udah mulai nih Tiara ini ngantuk kayaknya ya, Tiara ngantuk. Nah istirahat yang kedua ini Tiara tidur di
jalur. Kalau kita kan atau aku istirahat ya udah istirahat aja gitu Bang. Istirahat gitu sambil pijitin kaki aku yang sakit ini. Kan aku sambil pijitin kaki aku yang sakit. Habis itu Tiara tidur. Setelah selesai istirahat, kita bangunin Tiara. Kalau nggak salah Bang Tamsir yang bangunin Tiara. Bang Tamsir bilang, Tiara bangun, ayo kita lanjut lagi. Jadi si Tiara itu kayak gini loh, kayak, iya Bang, iya, ayo lanjut turun gitu. Udah ngantuk banget itu Tiara. Habis dari situ, ya udah kita lanjut turun. Lanjut di pas ketika lanjut turun itu lagi-lagi gak ada kendala apapun selain kaki aku yang sakit sama gelap gitu. Tapi Pak bawa headlamp nggak pada saat itu? Iya bawa headlamp. Semuanya bawa headlamp. Semuanya memang pada bawa headlamp. Tapi kayaknya headlampnya itu lebih dominan ke Bang Awan. Jadi Bang Awan yang persiapan banget nih gitu. Kalau aku persiapan juga, cuman ya aku cuman bawa satu headlamp karena kan aku mikirnya ini headlamp bakal nyampe kok sampai base camp. Gitu. Nah yaudah abis dari situ pas lanjut turun gak ada hal-hal yang aneh. Nah pas ketika kita trek ini lagi-lagi kita nyasar. Tapi di sini untungnya Bang Ilham hafal nih jalannya. Bang Ilham teriaklah dari belakang ke Bang Awan. Bang Ilham bilang, Bang ini kayaknya kita nyasar lagi deh. Bang Ilham bilang gitu. Terus kata Bang Awan, emang iya Ham? Iya Bang. Terus Bang Ilham bilang kayak, Bang gantian deh posisinya, gue yang di depan, ini gue udah tahu nih jalannya, kata Bang Ilham kayak gitu. Akhirnya digantilah posisinya, jadi Bang Ilham yang jadi leader, Bang Awan yang jadi sweeper, jadi dia paling belakang. Nah ya udah kita balik lagi ke jalur yang benar karena udah di leaderin sama Bang Ilham yang udah tahu jalan. Ya udah di situ. Kalau dari versi Bang Awan, ternyata Bang Awan tuh ketika di perjalanan turun, dia nanya sama aku kayak gini, Vi, kamu marah bukan sama aku? Kamu ngambek bukan sama aku? Tapi aku di situ nggak jawab. Kenapa aku nggak jawab? Karena aku nggak sadar. Aku nggak sadar sama sekali bahwa Bang Awan ini nanya sama aku gitu. Nah, mungkin di situ Bang Awan kayak mikir, oh beneran nih si Opi ngambek sama gua, marah sama gua gitu kan. Ya udahlah, di situ Bang Awan nggak mau ambil pusing atau nggak mau nanya-nanya lagi daripada nggak dijawab sama aku. Ya udah kita akhirnya turun. Pas turun itu alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa. Sampailah kita di kandang badak. Nah pas sampainya kita di kandang badak, kita istirahat di balai itu kan ada balai gitu kan. Nah kita istirahat di situ. Nah ketika kita lagi istirahat, si bapak warung kan ada warung ya di situ ya. Nah si bapak warung ini nanya lah sama kita, ini kalian baru turun? Terus kayaknya Bang Tamsir yang jawab, iya kita baru turun Pak. Oh katanya gitu, emang tadi sampai puncak jam berapa? Sore katanya gitu. Oh pantesan. Itu sekitar jam 11:30 jam 11 lah kita di kandang badak sampai jam 12-an. Dibikinin pop mie juga. Ini sebenarnya pop mie ini kita ditraktir sama Bang Tamsir. Itu ditraktir Bang Tamsir. Terus habis itu ya udah kita makan. Nah ketika kita lagi makan, ini Bang Awan ya, ini dari versi Bang Awan. Nah dari versi Bang Awan ini bahwa Bang Awan tuh nanya sama kita bertiga, katanya nanya gini, ini mau ngecamp atau mau lanjut turun? Kalau misalkan mau lanjut turun, kita kondisi lagi kayak gini. Tiara bilang lah, tapi aku kerja jam 12 Bang. Tiara bilang kayak gitu. Ya udahlah di situ Bang Awan langsung ke si cowok-cowok lagi, kan di situ posisinya pisah pas waktu di kandang badak, cewek-cewek, cowok-cewek. Nah akhirnya Bang Awan ke posisi si cowok-cowok ini. Aku bilang sama Tiara kayak gini, Tiara kamu kerja jam 12? Iya sih sama, aku juga kerja nanti jam 8, aku bilang kayak gitu kan. Dan itu nggak bisa libur, aku nggak bisa ngegantiin. Aku awalnya nggak konfirmasi bahwa aku mau minta libur gitu, jadi aku harus masuk, aku bilang kayak gitu kan. Nah ketika aku bilang kayak gitu sama Tiara, si bapak warung ini bilang kayak gini, kalian kalau misalkan mau ngecamp tidur aja di musola, di sana ada musola, kata si bapak warung kayak gitu. Terus aku di situ bilang lagi sama Tiara, ada musola di mana Tiara? Terus Tiara bilang kayak, aku nggak tahu Vi, kan kita baru pertama kali ke Tangerang loh kesini, jadi aku nggak tahu musolanya. Oh iya sih, ya udah Tiara kalau misalkan emang ada musola, ya udah kita tidur di musola dulu aja. Tapi Tiara bilang gini,
Tapi aku nggak mau ngecamp, Vi, karena aku mau kerja jam 12. Tiara bilang kayak gitu. Ya udah, abis dari situ Bang Awan balik lagi ke kita. Bang Awan bilang kayak gini, kalian mau turun. Tapi dari versi Bang Awan bahwa aku yang jawab. Aku jawab kayak gini, kata Bang Awan. Iya, aku mau turun. Kita harus turun malam ini juga. Kita harus turun semuanya. Kata Bang Awan aku ngomong gitu. Pokoknya intinya dari versi Bang Awan bahwa akulah yang memaksakan untuk turun. Padahal kayak aku di sini nggak ada ngomong aku mau turun. Aku cuma bilang sama Bang Awan bahwa aku kerja jam 8 dan Tiara kerja jam 12. Seingat aku, dan memang aku cuma ngomong kayak gitu kok gitu sama Bang Awan. Tapi dari versi Bang Awan bahwa akulah yang maksa buat turun di malam itu. Betul. Oke. Ya udah. Mungkin di situ Bang Awan udah udah kesel kali ya. Ini yang aku deskripsikan, yang aku pikirkan. Bang Awan tuh turun kesel karena mungkin gak ada yang ngevote ya, kayak antara kita tuh mau ngecamp sama lanjut turun gitu. Jadi kita tuh diem-dieman. Jadi ketika Bang Awan nanya mau turun atau mau ngecamp, kita diem, gak ada yang jawab. Nah akhirnya di situ mungkin Bang Awan kesel. Nah abis itu Bang Awan bilang kayak gini, ya udah kita turun aja lanjut malam ini. Tapi kalau misalkan kalian turun dengan keadaan penerangan udah nggak ada, jangan salahin gue ya, kata Bang Awan kayak gitu. Abis itu gak tau ya aku Bang Awan ngomong apa lagi, aku lupa. Pokoknya intinya Bang Awan tuh bilang kalau misalkan mau turun ayo, tapi kalau misalkan kalian trek dengan kondisi gelap gulita ya udah gitu, lanjutin aja gitu. Nah pada di posisi inilah Bang Awan ninggalin kita. Bang Awan jalan duluan ke bawah dengan dia yang marah. Dilanjut sama Putri, dilanjut sama Tiara, terus abis itu Bang Ilham sama Bang Bowi. Nah, disisain aku sama Bang Tamsir aja. Aku di sini nggak bisa jalan cepat karena kan posisinya kaki aku sakit. Aku juga kan nanjak menyeret kaki aku kan. Di situ mereka jalan cepet banget, benar-benar kayak jalan tapi lari. Kayak jalan cepat lah intinya. Mereka jalan cepat. Aku nggak bisa nyusul mereka karena kan posisinya kaki aku sakit banget. Aku bilang sama Bang Tamsir, abang temenin aku ya. Aku nggak bisa jalan cepat, ini kaki aku sakit banget. Aku bilang kayak gitu. Terus kata Bang Tamsir, iya yuk aku temenin. Ya udahlah, pas kita jalan turun, aku sama Bang Tamsir paling belakang, mereka duluan. Kita jalan, gak ada kendala apa-apa selain kaki aku yang sakit. Ini, itu sebenarnya di kondisi itu aku sempat nangis. Aku sempat nangis kayak gini, gila gue ditinggalin. Padahal kan kaki gue lagi sakit banget ini gitu. Nah yaudah pada akhirnya mereka berlima ini nungguin aku lah sama Bang Tamsir. Udah aku ngelihat mereka, lagi-lagi Bang Awan ini lanjut jalan ninggalin kita gitu, ninggalin aku. Tapi di sini Bang Ilham sama Bang Bowi ada di belakang aku nih sekarang. Kan awalnya aku berdua nih sama Bang Tamsir. Nah ketika mereka lagi nungguin aku yang berlima ini, Bang Bowi sama Bang Ilham sekarang. Jadi aku 4 orang. Aku, Bang Tamsir, Bang Ilham, sama Bang Bowi. Tiara, Putri, dan Bang Awan ini lanjut turun gitu. Terus abis itu posisinya aku kan paling depan ya di antara mereka bertiga ini. Bertiga ini Bang Awan, Bang Tamsir, Bang Bowi sama Bang Ilham. Terus aku tengah-tengah. Terus Tiara, Putri sama Bang Awan di depan. Jadi aku sendirian gitu. Nah, aku di situ berusaha ngejar Tiara dan Putri. Aku teriaklah sama Tiara ke Putri, sama Tiara sama ke Putri, aku bilang kayak gini, Tiara, Putri, tungguin, aku bilang kayak gitu. Tapi lagi-lagi Tiara dan Putri ini nggak ngehirauin aku, mereka jalan gitu aja, jalan cepat ninggalin aku sama Bang Awan ini. Aku di situ ngejar nggak bisa, balik ke belakang pun nggak bisa. Jadi akhirnya aku diam sendirian di tengah-tengah hutan dengan keadaan gelap, karena di situ aku posisinya headlamp aku udah habis baterainya. Jadi aku gelap-gelapan sendirian di tengah hutan karena aku ditinggalin sama Tiara dan Putri. Terus nunggu dari rombongan belakang. Iya, nunggu sama yang di belakang ini. Jadi aku diam, aku pikir udah gue tunggu dulu di sini, gue nunggu Bang Ilham sama Bang Tamsir aja. Aku bilang kayak gitu kan. Nah, sialnya aku ketika aku lagi nunggu Bang Ilham sama Bang Tamsir ini, aku ngedenger lagi suara orang nangis sama ketawa
Tapi ya aku juga bingung itu gimana ya, ketawanya tuh nggak bisa aku deskripsikan kayak seperti apa ketawanya, tapi kayak binatang gitu. Di situ aku langsung diem, dengan rasa takut aku akhirnya mereka bertiga nih yang di belakang aku, Bang Ilham sama Bang Tamsir sama Bang Bowo ini datang. Tapi lagi-lagi Bang Ilham sama Bang Bowo ini mereka jalan duluan. Jadi tetap aja aku ditinggalin gitu. Aku ditinggalin walaupun pertama mereka nungguin aku, ujung-ujungnya aku ditinggalin juga sama mereka. Terus habis itu aku berdua aja sama Bang Tamsir, yang dimana headlamp Bang Tamsir juga baterainya udah habis. Wah. Jadi aku berduaan sama Bang Tamsir di tengah-tengah hutan dengan kondisi kaki aku yang lagi cedera, yang lagi sakit banget. Kita penerangan cuman baterai handphone aja, yang dimana baterai handphone Bang Tamsir aja sisa 25% di situ. Habis itu aku di situ langsung pegangan sama Bang Tamsir. Aku bilang sama Bang Tamsir, "Bang, kita pegangan aja." Aku bilang kayak gitu. Karena di sini kita cuma berdua aja, aku bilang. Terus kata Bang Tamsir, "Ya Pi, ayo lanjut." Akhirnya kita lanjut jalan berdua. Ini aku sama mereka berlima nih. Aku udah nggak tahu mereka ada di mana. Karena posisinya aku cuma berdua doang nih di trek gitu. Udah jauh jaraknya, udah nggak terlihat. Karena mungkin posisinya juga udah malam kan. Habis itu aku pegangan sama Bang Tamsir. Di sini posisinya aku tahu dong kondisi dia di belakang karena kan posisinya aku pegangan sama dia. Nah, Bang Tamsir ini di belakang dia posisinya udah mau jatuh. Jadi kayak fisik dia tuh udah lemah banget, sama kayak aku. Cuman fisik aku lebih parah gitu. Terus aku bilang sama Tamsir kayak gini, "Bang, kita kuat ya, soalnya kita berdua aja nih." Aku bilang, "Kita kuat ya." Aku bilang, kata Bang Tamsir, "Ya Pi, ayo nggak apa-apa lanjut jalan aja." Gitu. Soalnya itu mereka udah jauh, kata Bang Tamsir kayak gitu. Ya udah akhirnya aku lanjut jalan sama Bang Tamsir. Sesampainya kita di Curug Air Panas ini aku sempet ragu sama diri aku sendiri. Kenapa ragu? Karena kaki aku ini kalau misalkan aku tekuk, aku jatuh. Aku tekuk, aku jatuh. Gitu. Jadi kayak saraf gitu. Jadi kayak kalau kita tekuk tuh ya kaki yang sebelah ikutan nekuk juga karena nggak bisa nahan gitu. Nah, aku di sini sempat ragu. Aku bilang kayak, "Aduh, terjal banget treknya gitu. Gue bisa nggak ya ngelewatin ini? Takutnya jatuh ke jurang kan." Habis itu kayak udah yakin gue bisa nih, gue bisa. Aku bilang kayak gitu, gue bisa nih ngelewatin ini semua. Aku kayak gitu. Habis dari situ, alhamdulillahnya bener aku bisa ngelewatin air terjun itu dengan kondisi yang terjal, kaki aku yang sakit. Nah, Bang Tamsir ini jatuhnya itu kayak nyerosot gitu loh. Jatuhnya nyerosot ya karena aku di depan Bang Tamsir, terus aku lagi pegangan sama Bang Tamsir, otomatis aku jadi ikut doyong dong badan aku. Terus aku bilang sama Bang Tamsir kayak gini, "Abang gak apa-apa Pi, gak apa-apa, lanjut aja." Ketika Bang Tamsir lagi jatuh kayak gini, Bang Awan dari depan nyamperin kita. Dia bilang kayak gini, "Kenapa Bang Tamsir?" Gitu. Terus Bang Tamsir ini, mungkin Bang Tamsir bela aku ya. Bang Tamsir bilang sama Bang Awan kayak gini, "Bang, gue kasihan sama dia, sama aku. Gue kasihan sama dia. Dia cewek, kondisi dia lagi cedera, kaki dia sakit, tapi kalian tinggalin." Kata Bang Tamsir kayak gitu. Abis dari situ, Bang Awan langsung jawab kayak, "Lu tau gak kenapa kita semua kayak gini? Lu tau gak kenapa kita semua memaksakan untuk turun? Nih, gara-gara dia." Ke aku nunjuk. "Nih, gara-gara dia kita jadi kayak gini." Dia bilang kayak gitu. Yaudah kan di situ karena Bang Awan udah bilang gitu sama aku sambil nunjuk aku di situ yang tadinya duduk, aku langsung diri. Aku langsung busungin dada aku tantang Bang Awan. Aku bilang kayak gini, Kapan gue bilang bahwa gue mau turun? Kalau misalkan emang gue yang ngomong bahwa gue mau turun, di mana gue ngomong?" Aku bilang kayak gitu. "Buktiin ke gue kalau misalkan emang beneran gue yang mau turun." Aku bilang kayak gitu kan. Terus aku nggak tahu Bang Awan ini ngomel apa atau marahin apa, nggak tahu. Jadi aku di tengah-tengah hutan gelap gulita, sunyi, itu aku berantem sama Bang Awan gitu. Terus aku nggak tahu Bang Awan ini bilang apa gitu. Nah, karena aku nggak tahu Bang Awan ini ngomong apa, akhirnya aku ngomong kayak gini, "Lu dari tadi nolongin orang yang jelas-jelas orang itu nggak kenapa-napa. Lu nolongin Putri, yang jelas-jelas Putri itu fisiknya kuat." Aku bilang gitu. "Yang jelas-jelas Putri itu nggak kenapa-napa. Gua dari awal pendakian sampai gua turun saat ini, kaki gua cedera, gua jalan dengan cara nyeret kaki gua yang satu." Aku bilang kayak gitu kan. "Mana emang ada lu nolongin?" Aku gitu bilang gitu sama Bang Awan.
lagi-lagi Bang Awan aku nggak ngerti karena mungkin di sini kita sama-sama emosi. Jadi aku nggak paham apa yang Bang Awan ini ngomong, apa yang Bang Awan nyaut marah aku tuh aku nggak tahu. Lu dari awal nolongin orang yang benar-benar fisiknya kuat, aku bilang gitu. Di sini gue lagi cedera, lagi sakit, gue jalan dengan kondisi kaki gue yang sakit, aku bilang kayak gitu, dengan nyeret kaki, ada lu nolongin, aku bilang kayak gitu. Nah di situ aku ditenangin sama Bang Tamsir, kata Bang Tamsir, udah Vi, udah nggak apa-apa, tenang, nah kayak gitu kan. Habis itu lagi-lagi Bang Awan dengan diri dia sendiri turun ke bawah sambil ngomel. Jadi Bang Awan ini pas kita selesai berantem sama Bang Awan ini, dia ninggalin kita semua, Bang Awan turun ke bawah sambil ngomel. Yang aku dengar kayak gini, lu kira gampang ngurusin kalian semua? Kayak gitu Bang Awan. Terus kata aku kayak, hah ini ngomel apa sih, nggak jelas. Aku dalam hati ngomong kayak gitu kan. Habis dari situ Bang Awan jalan duluan, disusul sama Bang Tamsir. Nah untuk kali ini aku nggak didampingin sama Bang Tamsir. Nah habis itu Bang Tamsir turun ke bawah, dilanjut sama Tiara dan Putri. Habis itu Bang Bowie sama Bang Ilham minta maaf sama aku. Bang Bowie bilang sama aku kayak gini, Vi, maafin gue ya, gue minta maaf udah ninggalin lu, kata Bang Bowie kayak gitu. Ya di situ karena aku lagi emosi, lagi naik pitam, jadi aku nggak ada maafin dia. Tangan dia kan gini sambil minta maaf, aku tepis tangan dia, aku bilang, aku tepis, aku lanjut jalan. Nah ketika lanjut jalan ini, posisinya kan sekarang jadi Bang Bowie, Bang Ilham, sama aku. Jadi yang awalnya aku didampingin sama Bang Tamsir dari awal, sekarang diganti sama Bang Ilham sama Bang Bowie. Nah abis dari situ udahlah kita lanjut turun, lanjut jalan. Aku udah nggak tahu nih ya posisi mereka berempat nih, Bang Tamsir, Bang Awan, Tiara Putri, aku udah nggak tahu mereka udah sampai di mana. Nah akhirnya aku trek di sini bertiga. Kaki aku tuh tambah berat. Aku mikir kayak gini, kok ini kaki gue tambah berat ya? Tapi kan awalnya sakit ya, tapi ini bukan sakit, ini berat. Beda kan, berat sama sakit tuh berbeda. Kok ini kaki gue berat banget, ini kenapa ya gitu. Nah di situ aku udah ada berpikiran kayak, aduh kayaknya ada apa-apa nih. Nah ketika aku lihat ke bawah, ke kaki aku, bener aja Kak, di kaki aku itu ada anak kecil lagi ngegerantelin kaki aku. Tapi aku nggak bisa bilang bahwa itu tuh real anak kecil, karena posisinya badan dia doang yang kecil, tapi muka dia tua. Jadi muka dia tua, tapi badan dia kecil gitu. Nah pas aku nengok ke bawah, aku langsung bilang sama Bang Ilham. Aku bilang gini sama Bang Ilham, Abang, kaki aku ada yang ngegerantelin anak kecil. Aku bilang kayak gitu. Tapi Bang Ilham nyautnya kayak gini, udah nggak apa-apa, orang nggak ada apa-apa kok, udah lanjut jalan aja. Ya aku di situ kayak berpikir kayak, oh mungkin Bang Ilham nih mau nenangin aku gitu. Habis itu aku bilang lagi sama Bang Ilham, Abang ini beneran, aku nggak bohong, ini ada anak kecil di kaki aku ada yang ngegerantelin. Aku bilang kayak gitu kan. Terus dengan nada Bang Ilham yang kesel, udah nggak ada apa-apa kok, udah lanjut jalan aja, lanjut jalan, turun, di kakimu nggak ada apa-apa, kata Bang Ilham kayak gitu. Ya udahlah, aku di sini membaca lagi bacaan yang turun temurun keluarga aku ini. Aku baca Hajah Hadiyatuna Ila Ruhi, selesai, abis itu hilang lah si anak kecil ini, beneran hilang. Pas ketika anak kecil ini hilang, tapi datang kakek aku sama kakek-kakek yang sorban putih sama harimau putih ini. Tapi aku di situ nggak bisa kayak, ini siapa ya? Ini apa ya gitu? Ini apa ya maksudnya? Enggak, aku nggak berpikir kayak gitu. Di situ aku langsung diam. Kakek langsung bilang kayak gini sama aku, jangan lupa berdoa sama Allah. Kamu sebut Raden Surya Kencana, kamu sebut Raden Jayakusuma. Itu aku beneran, aku nggak tahu kayak ini mungkin Raden Surya Kencana aku tahu karena kan sebelum pendakian ke Gede nih, aku disuruh sebut Raden Surya Kencana sama yang ketua pentri pertama ini. Jadi aku tahu Raden Surya Kencana ini gimana. Nah tapi ketika si kakek ini suruh bilang kayak Raden Jayakusuma apa Raden Jaya apa gitu kan, akhirnya di situ aku yaudahlah, aku sebut Raden Surya Kencana sama Raden Jayakusuma. Aku Al-Fatihah di situ 3 kali. Yaudah abis itu kita lancar aja Bang, lancar turun, gak ada kendala apapun, lancar-lancar aja. Nah sesampainya kita di pos itu aku udah lihat
Bang Awan lagi istirahat. Ditambah Tiara dan Putri. Aku baru sampai. Abis dari situ aku lanjutlah bareng sama mereka nih istirahat gabung. Tapi posisinya mereka udah pada tidur gitu, udah pada tiduran. Aku baru sampai. Itu jam berapa? Masih ingat nggak? Kayaknya sekitar subuh jam 4. Wah, Ya sekitar jam 4 nyampe di. Aku nggak tahu ya, tapi ini pos apa? Yeah. Aku nggak tahu. Okay. Tapi ingat banget aku waktu itu kita sampai sekitar jam 4 memang. Sekitar jam 4 subuh. Jam 4 subuh kita baru sampai pos itu. Ya udah, aku di situ tiduran. Ketika aku tiduran, Tiara dan Putri ini tiba-tiba ngindar dari aku. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba Tiara dan Putri ini malah pilih ke bawah. Kan pos itu kan ada di atas. Nah, di bawah ini ada warung, terus ada bangku. Nah, dia ke situ. Tiara Putri itu abis aku tiduran di pinggir mereka, tiba-tiba mereka ninggalin aku ke bawah bangku ini. Jadi akhirnya kataku, oh yaudah, mungkin mereka kesal sama aku atau gimana. Kan abis itu ya udah aku tidur, nggak lama pagi udah kayak udah agak terang. Aku udah tahu itu pagi karena memang udah ada sedikit terang gitu. Lagi-lagi di situ Bang Awan nggak ada ngomong apa-apa. Bang Awan lanjut turun sendiri. Dilanjut sama aku sama Tiara di situ. Terus Bang Ilham sama Bang Bowie dia duluan. Sisa aku sama Bang Tamsir. Jadi Tiara dan Putri jalan. Terus akhirnya aku sama Bang Tamsir gitu. Jadi aku tuh paling belakang. Intinya aku dari awal turun tuh memang paling belakang mulu sama Bang Tamsir. Nah di sini aku tanya lah selama perjalanan aku ke puncak ini, aku nanya sama Bang Tamsir. Kenapa aku nanya sama Bang Tamsir? Karena kan Bang Tamsir sama aku terus. Jadi kayak, aku harus nanya sama Bang Tamsir nih. Otomatis Bang Tamsir tahu. Nah, aku nanya gini sama Bang Tamsir. Bang, emang bener ya kalau misalkan kejadian ini aku yang buat ulah? Emang bener ya aku ngomong bahwa aku pengen turun, maksa mereka untuk turun? Tapi dari versi Bang Tamsir jawab kayak gini sama aku. Gak ada loh Vi, kamu bilang bahwa kamu mau turun gitu. Orang kamu diem aja kok, orang kamu dari puncak sama aku, kata Bang Tamsir. Terus kata aku, iya kan Bang, aku gak ada. Karena aku bilang bahwa aku mau turun. Karena aku kan bilangnya, aku cuman bilang bahwa aku mau kerja masuk jam 8. Ya? Iya. Abis itu, ya Vi gak ada. Kalau misalkan kamu ada ngomong mau turun, harusnya aku tahu gitu. Karena kan aku sama kamu terus, kata Bang Tamsir kayak gitu. Habis dari situ ya udahlah karena memang itu bukan mungkin ya ini dari versi aku sama versi dari Bang Tamsir, karena itu bukan salah aku, akhirnya aku lanjut kayak kesel. Aku tuh ngelanjut Kak. Tadinya kan kenapa aku nanya kayak gitu sama Bang Tamsir, kalau misalkan emang bener aku yang maksa, aku mau minta maaf gitu di base camp. Aku mau minta maaf sama Bang Awan, aku mau minta maaf juga sama mereka, sama teman-teman yang selama pendakian itu. Tapi ya karena bukan salah aku dan aku nggak ngomong, kata Bang Tamsir juga, akhirnya aku di situ kesel lagi. Kesel, aku lanjut ke base camp. Nah, sesampainya di base camp, jam berapa itu? Itu kayaknya sekitar jam 8:30, jam 8 sampai base camp. Pagi dari jam 7 hari Sabtu, terus nyampe ke base camp pulang ini dia Minggu jam 8-an lagi. 24 jam ya? 24 jam kita tektok. Gokil. Nah, abis dari situ, tiba-tiba sesampainya aku di base camp, Bang Awan nih, aku tahu dia nyindir aku. Karena kan yang bermasalah sama Bang Awan kan aku. Gitu. Aku tahu nih orang nyindir aku nih Bang Awan. Bang Awan tuh bilang kayak gini, gila gue capek-capek ini itu, tiba-tiba difitnah. Aku udah mati bilang kayak gini, apanya yang difitnah, yang ada lu mitnah gue gitu. Aku udah mati bilang kayak gitu. Terus abis itu ya udah, aku langsung prepare pulang. Aku langsung langsung pesan Grab, dan di situ aku nggak mikirin kayak harus pamit dulu atau apa, enggak. Aku di situ siap-siap langsung pesan Grab, langsung pulang. Aku bener-bener nggak ada pamitan sama siapapun. Ke Bang Awan pun sebagai koordinator, sebagai ketua, aku nggak pamit gitu karena aku memang lagi bermasalah sama dia gitu. Aku berantem sama dia di tengah hutan gitu, jadi aku sakit hati dan juga masih agak emosi pada saat itu ya? Masih agak emosi banget. Nah, abis dari situ udahlah aku pesan Grab, jalan pulang. Tapi itu aku nggak pulang dulu ke rumah teman aku dulu nih yang ada di puncak. Nah, sesampainya di rumah teman aku tuh bilang kayak gini, gimana Vi, perjalanan tektok aman, ada kendala nggak gitu. Ya udahlah, aku di situ cerita kendala apa aja yang ada di gunung, kendala apa aja selama perjalanan. Aku ceritain lah semua. Tiba-tiba teman aku ini langsung kayak gini,
berarti bener ya kata paman gua. Dia bilang kayak gitu. Terus aku kayak, kenapa emang paman lu ngomong apa tentang gua? Memang sebenarnya ketika sebelum aku mendaki ke Pangrango ini aku sempat ketemu dulu nih sama si pamannya dia karena aku sempat main dulu. Oke. Nah, mungkin si pamannya ini tahu bahwa pikiran dan hati aku tuh lagi bermasalah, lagi kacau gitu. Nah, yaudahlah abis dari situ si teman aku nih bilang, iya paman gue bilang itu si Opi mau nanjak ya gitu ke Pangrango. Yaudahlah kalau bisa bilang sama si Opi jangan dulu nanjak gitu. Kalau misalkan nanjak pasti ada apa-apa tuh sama dia gitu. Pasti dia ngalamin sendiri tuh katanya kayak gitu kan. Terus kata aku, kok bisa paman lu ngomong gitu? Ya gue juga nggak tahu. Yaudahlah di situ aku nggak habis pikir karena aku mikirnya yang penting gue udah turun, yang penting gue selamat gitu. Nah habis dari situ udahlah aku pulang. Tapi pas sampainya di rumah ini belum selesai kayak kesalnya aku atau apanya aku masih gedek di situ, masih sakit hati. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Ada jeda 3 hari, aku sakit. Sakitnya itu, aku kan nakes ya, jadi kayak aku tahu kalau sakit demam itu pasti dia bermunculan sakit yang lain gitu. Jadi kayak misalnya awalnya demam nih, nanti dia muncul pusing atau muncul muntah-muntah gitu ya. Kayak gitu. Tapi ini enggak, dan aku sakitnya lama. Aku sakit selama 2 minggu. Aku udah ketiga rumah sakit, tapi nggak ada perubahan. Dan itu sakitnya hanya demam aja. Selama 2 minggu tuh demam. Kayak harusnya turun pendakian sakit, harusnya badan dong yang sakit, kayak pegal-pegal, sakit badan. Tapi ini aku nggak ngerasain sakit badan, aku nggak ngerasain pegal, yang aku rasain cuma demam tinggi aja gitu. Nah di sini juga kan aku tahu dong kayak, oh gue sakit ini, gue harus minum obat ini, gue harus masuk obat ini gitu kan. Di situ tuh posisinya aku langsung infus sendiri, aku masuk antibiotik, masuk obat pereda demam. Harusnya kalau kita udah masuk antibiotik itu udah reda, ya? demamnya udah reda, karena kan demam itu infeksi bakteri kan. Nah sedangkan gunanya antibiotik itu untuk mematikan bakteri-bakteri yang ada. Tapi di sini aku aneh, kok gue udah masuk antibiotik tapi nggak turun demamnya gitu. Abis dari situ ya udahlah, aku ke cowok aku nih, kan cowok aku juga nakes waktu itu. Dia lebih senior dari aku nakesnya, jadi aku nyerahin ke dia. Aku bilang, ini minta tolong lah, aku urus gitu, kayak infusin gitu, kasih obat gitu, kayak jam-jamin obatnya gitu. Karena kan kamu lebih senior dari aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, ya udah kamu infus selama 3 hari, dan itu jangan dilepas-lepas ya infusnya gitu. Jadi infusnya tuh jangan dilepas selama 3 hari. Biar aku masukin obat-obatannya dan jam-jamnya biar aku ingetin, dia bilang kayak gitu. Lagi-lagi ketika udah 3 hari ini demam aku nggak turun. Demam aku tuh sampai di 40 Celcius. 40, bayangin aja demam 40 dan itu nggak turun-turun. Turunnya itu mentok-mentok di 38, 39, 38, 39, nanti naik lagi 40. Kayak gitu, nggak yang sampai 36, 37, nggak kayak gitu. Di sini cowok aku langsung kayak, ini kayaknya kamu harus ke rumah sakit deh. Soalnya udah masuk antibiotik 2 kali, pereda demam udah 3 kali sama yang lainnya, tapi kok nggak turun-turun kamu demamnya gitu. Ini aku takut kamu ada hal-hal penyakit yang lain gitu. Terus yaudahlah akhirnya aku dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, atau kayak biasanya gimana sih, kayak tanya keluhan, keluhan kamu apa gitu. Demam gitu. Demam aja, bener demam aja. Aku bilang kayak gini, demam dok, keluhannya apalagi? Gak ada keluhan lain, gak ada. Pusing, gak ada. Sakit badan, gak ada. Menggigil udah pasti karena kan demam. Aku bilang kayak gitu. Terus habis itu muntah-muntah, enggak. Diare, enggak. Demam aja dok, demam aja. Aku bilang kayak gitu. Ini kamu sakit udah berapa hari? Udah seminggu. Aku bilang kayak gitu. Ini kamu sakit udah seminggu? Iya, seminggu lebih kayaknya. Ada kali mau 2 minggu. Aku bilang kayak gitu. Habis dari situ, keluhannya demam aja.
Iya, demam. Aku nggak ada keluhan lain, Dok. Aku bilang, aku demam aja. Aku nggak mungkin menyembunyikan penyakit aku. Nggak Iya. mungkin dong. Kayak aku emang bener aku demam aja kok, nggak ada yang lain. Oh, ya udahlah, ini kayaknya infeksi bakteri aja. Atau nanti kita cek lab ya, takutnya ada apa gitu kan. Terus yaudah, akhirnya aku dirawat di rumah sakit. Sama si perawat rumah sakit ini juga masukin obatnya apa yang aku masukin di klinik, kayak antibiotik. Iya, antibiotik pereda demam, cuman dia dosisnya lebih tinggi. Gitu, lebih bagus obatnya. Pereda demam, antibiotik. Mungkin ada sekitar 2 hari atau 3 hari aku di rumah sakit. Si perawat ini bilang gini sama aku, ini kok kamu demamnya nggak turun-turun? Perawat rumah sakit bilang gitu juga sama aku. Ini kok kamu demamnya nggak turun-turun sih, katanya. Ini kan udah masuk antibiotik 2 loh. Pereda demam juga udah masuk gitu, Pasetedrip udah masuk berapa ini, kata si perawat rumah sakit. Terus aku bilang kayak gini, ya kan aku udah bilang Kak, keluhan aku cuma demam aja. Sebelumnya juga aku udah diinfus, udah masuk antibiotik, udah masuk pereda demam. Memang demam aku nggak turun-turun, mentoknya di 38, abis itu naik lagi ke 40. Aku bilang kayak gitu. Ya udah deh, bentar ya saya konsulin ke dokter spesialis, kata perawatnya kayak gitu. Habis itu setelah di konsulin ke dokter spesialis, datanglah dokter spesialis ini nggak lama. Dia bilang kayak gini, ya udah, saya di sini nggak langsung mindahin atau nggak langsung rujuk ya. Coba kita cek lab dulu aja, katanya gitu. Kita cek lab yang kedua kali untuk dilihat mungkin trombositnya atau leukositnya atau hemoglobin atau yang lainnya mungkin ada yang turun apa gimana kan, karena demamnya nggak turun-turun. Abis itu aku diambil darah, terus hasil lab keluar normal, tapi si hasil labnya normal. Nggak ada kenapa-napa, nggak ada penyakit. Harusnya kan kalau misalnya kayak demamnya berhari-hari pasti ada yang ini pasti ya, ada yang turun, yang naik yang turun gitu ya. Iya, tapi ini enggak kok, ini normal-normal aja demamnya. Habis itu dokter spesialis ininya datang langsung sama aku, Kak, ini hasil laboratoriumnya normal ya semuanya gitu. Ini kayaknya kita harus rujuk kakak deh ke rumah sakit yang lebih besar atau ke RSUD, karena di sini kakak nggak ada perubahan, demamnya masih segitu-segitu aja. Di sini kakak udah 3 hari, kata dokter spesialisnya bilang kayak gitu. Terus aku bilang, ke rumah sakit gede di mana? Ya di mana aja, kalau perlu lebih bagus di RSUD aja, katanya gitu. Dia lebih banyak alatnya. Jadi mungkin aku nanti di RSUD kayak aku di apa gitu kan, karena kan peralatan dia lebih banyak. Abis itu, oh ya udah bentar ya, saya siapin berkas-berkasnya dulu untuk kita rujuk, katanya, untuk ngerujuk kakak. Di situ pas perawat sama dokternya udah pergi, aku bilang sama Oma, sama orang tua aku bilang kayak gini, Mah kayaknya nggak usah ke rumah sakit gede deh. Ini kayaknya ada non medisnya juga, soalnya kan Opi dari gunung gitu. Aku kan nakes juga, aku aja sebagai nakes bingung, ini sakit kok demam nggak turun-turun, padahal udah masuk antibiotik, udah masuk yang lain. Kayaknya udah deh, kita jangan ke rumah sakit gede, percuma gitu, nanti yang ada nggak turun lagi gitu. Coba kita raja aja, kayak raja itu kayak ngebaca-bacain badan aku gitu loh. Abis dari situ ya udahlah, bilang sama dokternya, bilang kayak gini, Dok, ini kayaknya Ovi nggak usah dirujuk ke rumah sakit besar deh, ini kayaknya kita bawa pulang aja, rawat di rumah. Terus dokternya bilang, bener Bu, nggak apa-apa, ini dirawat di rumah. Iya Dok, nggak apa-apa. Nah setelah Omah bilang gitu sama dokter spesialis, ya udah dokter spesialis nggak jadi ngebuatin rujukan. Terus tiba-tiba Bang Tamsir nih jenguk aku, dia datang. Ketika aku mau pulang, Bang Tamsir datang terus cerita sama aku selama perjalanan pulang tuh gimana gitu. Dan aku baru tahu ternyata di perjalanan pulang ini, ketika pendakian ke Pangrango, Bang Tamsir kecelakaan tunggal, dia jatuh sendiri, nyeret sampai dikasih tahu kaki dia baret-baret sama tangan-tangannya waktu dia jenguk ke rumah sakit gitu. Ya udahlah, kita cuma cerita-cerita kayak gitu aja. Akhirnya Bang Tamsir pulang, aku juga pulang gitu, udah selesai kan berkas-berkasnya, aku pulang. Setelah pulang ini, ya udah aku diraja sama kayak kiai gitu ya, kiai atau apa gitu. Aku diraja, di ngajiin, tapi dia nggak bilang apa-apa sama aku, kayak, oh ini kamu pulang dari gunung ketempelan. Enggak bilang gitu. Dia cuman kayak bacain aku, suruh minum. Habis itu ya udah bilangnya kayak gini, udah nggak apa-apa, bentar lagi juga sembuh gitu. Udah nggak apa-apa, ini aman gitu, gak usah ke rumah sakit lagi ya, bentar juga sembuh nih. Bener, abis dirajah minum obat mungkin ada jeda beberapa jam, demam aku turun. Dari yang tadinya aku demam selama 2 minggu, aku masuk tiga antibiotik kayak hitungannya.
3 antibiotik dan 5 pesetedrip nih penurunan demam, nggak ngaruh. Jadi aku langsung kayak berpikir, oh bukan medis gitu. Makanya Cuma dikasih minum aja. minum aja, tapi nggak dikasih tahu sama si Oke, ustad ini iya. kayak kamu ketempelan enggak. Cuma dikasih tahu udah bentar juga sembuh, aman ini mah, udah jangan ke rumah sakit lagi. Bener, ternyata ya bukan medis juga dari sakitnya aku ini. Iya. Ini cerita detail banget sih ya. Tadi gua nggak perlu nanya banyak-banyak aja nih. Jadi yang inti-intinya bakal gua tanya ini. Siapa ketua rombongan lo pada saat itu? Bang Awan. Bang Awan. Heeh. Dia kan ketua ya. Secara nggak langsung dia ini ketua ya. Oh, iya. Semarah-marahnya ketua. Sekesel-keselnya penyelenggara panitia. Seharusnya nggak boleh kayak gitu. Iya. Kayak anjir. Gimana ya? Gue juga ngomongnya. Gue pernah juga Bang soalnya ada di posisi lo. Tapi ya gimana lagi? Memang itu udah kerjaan kita. Memang itu udah di runtutan kita, tanggung jawab kita. Ya udah kita jalanin aja. Sebagaimana maksudnya. Walaupun kita juga nggak bisa menyalahkan Bang Awan juga ya. Iya. Karena riskan banget antara TikTok. Tadi aja gue kan sempet sampai puncak itu jam 5 sore. Turun. Kanang Badak jam 12 malam. Sampai bawah itu jam 9 dan setengah 9 pagi ya. Berarti kan ini hampir 24 jam lu bergerak terus tuh. Iya benar, bergerak. Dengan peralatan dan bawaan makanan lu itu, logistik lu ya cukup untuk TikTok aja berarti ya. Betul. Dan untungnya kebantu sama ada beberapa warung bisa makan itu untungnya. Tapi ini kok bisa ditinggal sih gitu. Aduh, gimana ya? Ya udahlah, gua nggak bisa nyalain lah. Mungkin kita bisa ambil sisi positifnya aja. Mungkin dia juga lagi capek apa gimana ya. Mungkin ya dia capek segala macam ya. Akhirnya seperti itu. Kan lu sempet juga nih ada ngeliat sosok yang dimana sosok itu memakai sorban putih. Iya. Dan di sampingnya itu ada harimau Harimau putih. putih. Tapi aku sampai sekarang nggak tahu itu siapa. Yang sorban Oke. putih sama harimau putih itu aku nggak dikasih tahu sampai sekarang. Dari jelas mukanya, lu jelas ngeliatnya nggak? Kalau dari perwujudan dari beliau perwujudan aja. Dari Iya. mukanya mungkin aku nggak bisa mendeskripsikan bentukannya itu kayak apa. Oke. Jadi kayak ya udah kayak orang zaman dulu, gimana sih muka orang zaman dulu, kayak udah kakek-kakek. Oh, udah sepuh berarti Udah ya? sepuh, betul. Oke, dari pakaiannya putih Dari juga. pakaian dia lebih condong ke kokoh zaman dulu. Kokoh zaman dulu Oke. tapi warnanya putih gitu. Bawahnya aku nggak lihat ya, aku cuma lihat yang atasan sama sorban putih ini karena aku nggak fokus karena posisinya gelap di Iya. situ. Jadi aku cuma lihat baju koko zaman dulu yang warna putih itu yang kayak kayak dari bahan silk ya kalau nggak salah zaman dulu kan. Kemeja putih itu, koko putih sama sorban putih sama harimau putih, udah. Bawahnya aku nggak sadar, nggak lihat sama sekali karena aku tidak mendetail. Berarti ini bukan sosok yang lu sebut almarhum kakek lu ya? Bukan ya? Bukan. Beda ya? Karena aku tahu almarhum kakek aku tuh kayak apa, dan Oke. almarhum kakek aku ini tidak pernah menampakkan wujudnya gitu. Oke, Jadi cuma dari hanya bisik-bisikan sekedar aja. bisikan aja. Gitu. Enggak yang menampakkan kayak "Ya, kakek aku datang nih terus kayak menampakkan wujudnya." Enggak, bukan berarti datang menampakkan wujud, enggak, tapi secara bisik-bisik gitu, secara kayak omongan kayak gitu aja. Nah, ini kan dari sekian banyak drama-drama yang lu lalui ya di pendakian itu. Dan tadi ada sempet perkataan yang berbeda nih, pendapat yang berbeda dari Mas Alam ya, Bang Alam ya. Awan ya, Bang Awan ini kan sempat bilang lu yang mau minta turun juga. Iya. Dan sudah dikonfirmasi lagi sama Bang Tamsir. Tamsir, ternyata Iya. lu nggak mau ngomong seperti Iya. itu. Jadi Nah, kalau misalkan Lu ngerasa sendiri siapa dong yang ngomong pada saat itu? Dari lu nih. ini kalau misalnya dari versi aku, Iya. kenapa kita semua terjadi ngalamin hal kayak gini? Mm. Ini yang aku deskripsikan bahwa ini tuh keegoisan kita masing-masing. Oke. Dan Masuk. nggak ada yang vote ketika Bang Awan ini nanya mau turun apa ngecamp. Jadi kita semua tuh nggak ada yang vote kayak oke, kita turun, oke kita ngecamp. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi kita tuh semua diem. Jadi pada akhirnya Bang Awan tuh kayak kesal kali ya, marah gitu. Jadi kayak aku di sini nggak ngerasa juga bahwa aku yang maksa turun. Aku cuman bilang bahwa aku tuh jam 8 harus kerja dan Tiara jam 12 Jam harus 12 kerja. sudah ada kerja. Iya, nggak ada aku memaksakan untuk turun. Kayak gitu. Pada akhirnya pagi-pagi juga sampainya ya. Pagi juga akhirnya jam 8-an, setengah 9.
di base camp. Cukup panjang sih ceritanya. Iya, ya. dan itu aku juga langsung kerja dari base camp itu langsung kerja, langsung istirahat. Oke, Dari walaupun turun telat ya. gunung walaupun telat, udah langsung jaga, aku langsung jaga klinik. Enggak yang istirahat sebentar, enggak. Langsung aku. Kan cuma bablas. mandi, cuma langsung cerita. Iya, kayak gitu aja paling istirahatnya tuh mandi, rapi-rapi. Oke, udah. iya. Kalau itu wajar lah ya. Iya. Dan Gitu makan aja. juga kan pada saat itu. Dan ini ada beberapa keanehan sebenarnya cerita lu. Jadi gimana ya kita menyinkronkan sama cerita yang kemarin yang ternyata ini berbeda pendapat banget ya, berbeda sudut pandang banget. Ini kan sempat juga ngeliat sosok yang perempuan ya. Ini sering banget nampakin di awal di Telaga Biru. Ya. Biru. Terus juga di beberapa tempat di Curug Air Panas juga ya. Air panas. Dan di Curug Ngumpet juga ini sempat nampakin juga nih sosok Iya, ini. jadi setiap perairan dia tuh ada. Ada tuh ya. Tapi kalau menurut Opi, sosok ini tuh kayak gimana sih? Atau mungkin dia mau menyampaikan suatu pesan atau gimana tuh? Apa memang ya dia cuma pengen menampakkan dirinya aja gitu? Kayaknya ya yang aku deskripsikan terus Oke. yang aku tahu kan dari awal aku cuman sekedar masalah di rumah ya. Dan itu pun masalah di rumah yang enggak separah itu, enggak yang ngebuat kayak aku bikin pengen bunuh diri apa enggak, itu enggak. Nah, yang aku rasain ketika pikiran aku lagi kacau banget, terus yang aku tadi bilang kayak bahwa pikiran aku tuh kayak dikendalikan gitu loh. Oke. Kayaknya sama si cewek ini, karena kan aku bilang perasaan aku itu dan pikiran aku itu rasanya sedih, kesepian, Tiba-tiba langsung berubah mood aja gitu ya? tiba-tiba langsung berubah mood aja. Intinya yang aku rasain pada saat itu bener rasanya tuh sedih. Makanya kenapa aku di trek itu nangis jadi-jadinya. Karena itu aku sedih banget rasanya, sedangkan aku aja kayak nggak sadar sepenuhnya bahwa aku nangis kayak gitu. Iya. Sedih, terus kesepian, putus asa juga, terus rasanya di situ kayak pengen gitu. Nah ternyata dari si cewek ini nih sepertinya, karena kan yang aku lihat si cewek ini sendirian gitu. Mungkin si Oke. cewek ini kenapa dia ke aku ngungkapin perasaan dianya, karena kan di situ posisinya pikiran aku lagi kacau pertama. Iya. Yang kedua aku turunan, yang Oke. ketiga kan aku bisa ngelihat, jadi kayak dia Wah ini bisa ngeliat gue nih. Oh, Ya udah iya, gue iya, ini gitu. ya. Oke. oh ya udah nih kayaknya gue ke dia aja deh gitu. Itu sih kayaknya dari si cewek ini yang perasaan aku kacau sepenuhnya, kayaknya dari si cewek yang ini, karena pikiran dan hati aku yang masalah di rumah enggak yang parah, enggak. Oke, yang Cuman normal ketika aja normal bisa. aja, cuman ketika ngeliat si cewek ini kok jadi kayak Langsung. parah. Aku kayak pikiran aku kayak dikendaliin, terus aku kayak rasanya harus nangis mulu gitu. Rasanya tuh kayak gue pengen di sini, gue pengen rasanya kayak pengen bunuh banget ini, tapi aku lawan rasa itu. Iya. Karena Mungkin juga pada saat itu kalau misalkan Kak Ovi ini sudah bisa mengendalikan spiritual seperti itu ya, yang kalau misalkan ada sosok itu pengen nyampein suatu pesan, mungkin kalau bisa menyampaikannya, ya mungkin nggak bakal seperti ini kejadiannya. Iya, Kan iya. ada tuh yang ada beberapa yang memang sudah dikasih kelebihan yang bisa melihat dan bisa berinteraksi juga. iya. Kalau Ovi ini termasuknya gimana tuh? Apa masih belum bisa berinteraksi sama Kalau anak aku itu? berinteraksi bisa, tapi batin, bukan yang kayak aku ngomong Oke. secara langsung, tapi sesama batin sama sesama pikiran gitu. Dan Kayak aku connect gitu ya? dan aku belum bisa mengendalikan itu semua. Oke, masih dalam proses belajar ya. Masih Dan proses ini belajar. adalah suatu kenyataan yang mistis, itu tidak bisa dikaitkan dengan logika ya. Iya betul. Dan dari ilmu kedokteran ini sudah dikasih beberapa obat antibiotik. Ya ini Tapi nggak ada kan perubahan. nakes ya, nakes Iya. kan tahu obat ya. Iya, masalah. Kok nggak turun-turun demamnya aku juga gitu. bingung di situ. Oke. Kok nggak turun-turun demam gue, padahal gue udah masuk banyak obat. Hampir 2 bulan tuh. 2 2 minggu. minggu. 2 minggu tuh demam tuh. Sembuhnya cuma minum air putih, cuma Minum air putih yang doa habis ya. didoain doang. Dari situ memang itu Iya. nyata banget. Itu nyata aku alami semuanya. Oke, Kak Ovi, terima kasih banyak ya. Ini ceritanya udah detail banget sih ya dari versi Kak Ovi ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya ya, dan yang buruk-buruknya dibuang lah, jangan dicontoh. Iya betul. Dan sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin kakak punya pesan-pesan buat teman-teman semua yang mendengarkan videonya di malam kali ini, atau mungkin mau terima kasih banyak sama Kang siapa? Mas Tamsir, atau Mas sama Tamsir. 3 pendaki yang di puncak, Iya yang di yang puncak. kemarin itu katanya ya seperti itulah ya, ternyata berbeda banget nih Berbeda kan. banget. Oke, ternyata mereka itu memang ikhlas buat menolong. Iya. Itu apa tuh?
Jadi buat kalian, khususnya buat para pendaki, mau sebesar apapun kesalahan teman-teman kalian, mau sekesel apapun kalian sama teman kalian selama pendakian, jangan sekali-kali kalian ninggalkan teman kalian dengan kondisi kakinya cedera atau fisiknya lagi nggak baik-baik aja. Aku di sini juga sangat berterima kasih banget sama Bang Tamsir karena dia yang nolongin aku dari awal trek sampai turun ke base camp pun Bang Tamsir yang nolongin aku. Gitu. Dan aku pun berterima kasih juga sama 3 pendaki yang nolongin temen aku ini, Tiara yang kena di puncak hipo. ya? Iya, pada saat di puncak 3 pendaki cowok ini yang asal Karong itu aku juga dari sudut pandang aku berterima kasih sama dia. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.